Halo Permisa, kembali bersama saya di program Melalai Jambi. Nah, sekarang saya berada di lokasi Jambi Kota Seberang, Kelurahan Olak Kemang, tepatnya di wisata peninggalan sejarah, yaitu Rumah Batu. Di Provinsi Jambi tidak hanya terkenal dari sisi alamnya saja, mulai dari perpaduan budaya, sejarah, bahkan wisata. Mulai dari budaya Cina, Eropa, hingga Islam pada masanya. Yang ada ialah perkembangan Kesultanan Jambi pada masanya. Ini semua bisa dilihat di daerah Jambi Kota Seberang, khususnya Kecamatan Danau Teluk, Kelurahan Olak Kemang, yaitu keberadaan situs purbakala Rumah Batu. Jika di Jambi Kota Seberang terkenal dengan tradisi keislaman dan didukung dengan keberadaan beberapa pesantren, namun berbeda dengan situs Rumah Batu ini. Tidak hanya terkenal dengan adat keislamannya saja, berbagai jejak sejarah masuknya agama Islam dan tonggak berdirinya Kesultanan Jambi pun ada pada Rumah Batu ini. Rumah Batu Olak Kemang yang terletak di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Provinsi Jambi merupakan peninggalan sejarah yang perlu kita jaga, dilindungi dan dilestarikan. Sampai saat ini Rumah Batu mungkin belum tersentuh oleh pemerintah karena memang kita kepinginnya kerjasama yang baik pemerintah, BPCB, dan mungkin ahli waris biar sinkron dan kedepannya lebih buat edukasi anak-anak. Rumah Batu tak hanya menjadi situs bangunan saja. Pemilik atau yang menempati Rumah Batu ini merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam perkembangan Islam di Jambi khususnya. Said Idrus atau lebih dikenal dengan Pangeran Wirokusumo adalah tokoh Islam yang mendiami Rumah Batu ini. Rumah Batu ini menjadi satu bangunan yang cukup mencolok di tengah pemukiman penduduk desa Olak Kemang.
Rumah batu ini berdiri pada abad ke-18. Ketika Pangeran Wirokusumo akan membangun rumah batu tersebut, ia mendapat banyak saran dari sahabat-sahabatnya kala itu. Salah satunya dari Datuk Sintai, yaitu seorang pedagang dari negeri Cina. Lewat tangan sang Datuk Sintai itulah rumah yang kini menjadi cagar budaya kebanggaan Jambi itu berdiri. Perpaduan budaya lokal, Cina, Arab, dan bahkan Eropa terkesan kental pada bangunan cagar budaya tersebut. Pada dinding bangunan itu, terlihat beberapa relief naga dengan cat berwarna putih. Di sisi kanan, terdapat sebuah batu berukiran singa dan bunga. Lalu di bagian ruang dalam, tampak relief bertuliskan huruf-huruf Arab. Rumah batu ini terdiri dari 2 lantai. Pada bagian lantai kedua, memperlihatkan budaya bangunan lokal Jambi dengan berbahan kayu. Dan gaya Eropa terdapat pada tiang penyangga, bentuk teras, dan tangganya yang seluruhnya terbuat dari batu. Said Idrus Hasan Datuk Sintai, seorang penyebar agama Islam pada tahun 1861 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Nasruddin yang berarsitektur bangunan baik lokal Cina, Arab, dan Eropa, yang merupakan rumah batu yang pertama sebagai rumah sultan, karena rumah itu sering dipakai untuk rapat para sultan dan para petinggi yang ada di kota Jambi. Kalau sekarang mungkin kegiatan itu tidak banyak karena rumah itu kan sudah tua, jadi mungkin kalau kegiatan syuting mungkin sering dipakai. Haul juga sering di situ ya. Kalau masalah rumah batu tentang peradaban Islam dan sangat keterkaitan. Di rumah batu ini terdapat beberapa peninggalan sejarah pada masanya, yang kini peninggalan-peninggalan tersebut dimuseumkan ke beberapa museum yang ada di Provinsi Jambi. Peninggalan-peninggalan tersebut yaitu berupa arca babi, gelas-gelas dan piring, stempel, dan juga pedang. Walau begitu, para pengunjung mulai dari wisatawan lokal maupun asing dan juga para pelajar terus berkunjung dan berdatangan untuk melihat cagar budaya bangunan rumah batu ini. Untuk sekedar melihat seni yang ada pada rumah ini, mengetahui dan mempelajari sejarah Kesultanan Jambi, bahkan tak jarang rumah batu ini dijadikan tempat berfoto para pasangan kekasih sebelum melangsungkan pernikahannya atau sering disebut dengan sesi foto pre-wedding. Kondisi sekarang mungkin
gimana ya, maksudnya belum banyak juga sudah yang hancur juga, mungkin perlu perlindungan, perlu penanganan khusus kayaknya, dan ahli khusus juga untuk menangani keberadaan rumah batu tersebut. Ya harapan kami pemerintah mungkin agar rumah batu bisa terjaga baik dan bisa juga buat edukasi anak-anak agar terpelihara dengan baik juga untuk menambah hasanah sejarah bagi Kota Jambi, khususnya Provinsi Jambi. Mungkin harapan saya kepada masyarakat sekitar supaya menjaga, terpelihara agar rumah batu tidak sampai hancur juga oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Semoga dengan seiring berjalannya waktu, masyarakat sekitar, para pemuda-pemudi, serta pemerintah lebih memperhatikan cagar budaya yang patut dijaga dan dilestarikan, agar bukti sejarah dan budaya yang pernah ada di tanah kita tidak hanya sekedar sebuah cerita di masa yang akan datang. Jangan sampai anak cucu kita tidak dapat melihat cagar budaya yang paling berharga yang tidak bisa diulang lagi sejarahnya. Nah, pemirsa, itulah peninggalan sejarah yang ditinggalkan oleh para pahlawan dan tokoh yang berperan dalam sejarah di Provinsi Jambi. Terima kasih telah menyaksikan program Lala dan sampai jumpa.